pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang satu-satunya pondasi iman kita, pondasi pengharapan kita, dan melalui jalur inilah kita mengalami segala kepenuhan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan para pemirsa, saudara jemaat kami yang menyaksikan program ini, supaya kepada kami diberikan pondasi yang kuat. Apa artinya kami beriman kepadamu? Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita bersama membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani 11 ayat 3. Surat Ibrani 11 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Mari saya mendahuluinya dengan 3 rangkaian ayat yang harus engkau hafal. Tolong dicatat para pemirsa sekalian, sehingga engkau pasti akan menerima segala kepenuhan berkat Tuhan. Hidupmu akan menjadi lebih sehat, lebih sukses, dan lebih makmur bila pondasi imanmu pada pondasi firman Tuhan yang tepat. Satu ialah Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Bunyinya adalah, Tuhan Allah Bapa berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kedua ialah tadi yang kita baru baca, Allah Bapa di surga berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak.
Yang ketiga ialah Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Allah Bapa di surga, Allahmu dan Allahku, Allah yang kita kenal dan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi kamus mustahil itu hanya ada pada kamus duniawi kita, tetapi kamus rohani bagi Allahmu, bila engkau beriman kepada Allah yang sama, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, bila engkau mencatatnya dan menghafalnya, engkau tidak pernah putus asa. Mengapa? Tadi engkau beriman kepada Allah Bapa yang berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau beriman kepada Allah Bapa yang dapat memberikan kepadamu apa yang tidak nampak menjadi nampak, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan bagi Allah Bapamu tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengar baik apa yang saya katakan. Mari kita mulai dengan kalimat kata-kata tadi. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama tadi Roma pasal 4 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang paling banyak saudara sekalian? Bila engkau sedang mencari pekerjaan, kami di Batam penuh dengan pabrik di mana-mana. Nah, apa yang paling banyak tuliskan? Tidak ada lowongan di pabrik-pabrik, di PT-PT, di kantor-kantor dituliskan tidak ada lowongan. Nah, bagaimana kalau begitu? Kalau engkau anak yang beriman kepada Tuhan, kalau engkau orang beriman kepada Tuhan yang ditulis dalam Roma 4 ayat 17 tadi, maka engkau beriman. Oke, saya melihat tulisan tidak ada lowongan. Saya ingin mengatakan nanti karena saya beriman kepada Yesus yang luar biasa, yang ajaib itu. Yesus yang punya firman dan punya janji kepada saya. Saya bukan hanya ingin melepaskan itu, papan tulis yang ditulis itu tidak ada lowongan. Saya akan menjadi pemilik dari pabrik ini. Katakan amin. Itu cara kita beriman kepada Tuhan. Opa atau kakek, tidak sombong kah itu? Loh, firman Tuhan yang bilang begitu. Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Imanmu jangan iman ece-ece, no, jangan iman recehan. Tapi imanmu iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan engkau percaya janji Tuhan pasti digenapi. Tadi ayat yang kedua. Sudah perhatikan baik-baik. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tidak dapat kita lihat ialah jalan buntu. Jangan hanya katakan begini, kalau begitu saya balik kananlah, karena jalannya sudah buntu. Dalam rumah tangga, atau engkau belum dapat jodoh, atau engkau belum dapat pekerjaan yang baik, yang engkau harapkan, atau engkau belum lulus sekolah, sudah berapa tahun engkau kuliah tapi belum juga lulus, dan engkau terancam kena apa? Kena DO. Saya mengatakan hari ini, lihat kepada opa di sini, lihat kepada hamba Tuhan ini, baca firman Tuhan ini. Engkau bukan hanya akan membuat terbuka jalan buntu itu, engkau akan Tuhan berikan secara rohani sebuah bulldozer. Engkau akan gusur itu semua sehingga jalan itu menjadi jalan yang nampak di ujung, jalan tembus untuk saudara-saudara sekalian. Begitu cara orang beriman kepada Tuhan.
Dan yang berikutnya lagi ialah saya baca untuk kita, catat baik-baik ayat ini saudara-saudara sekalian, Lukas 1 ayat yang ke-37. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu apa? Ini disampaikan waktu Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kandungan Ibu Maria. Apa itu? Roh menjadi daging, yang tidak nampak menjadi nampak, yang udara menjadi materi. Tolong dengar apa yang saya katakan. Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak, dan baginya hari ini apa yang engkau anggap mustahil, Tuhan akan buat terobosan yang luar biasa, sehingga akan ternganga melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Hari ini mari harapkan itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Oleh karena tidak ada kamus mustahil dalam kamus Allah Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa yang sekarang sudah nyaris putus asa, patah semangat karena melihat jalan buntu, karena tidak punya modal, tidak punya pendidikan yang tinggi, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Angkat hati mereka, mereka percaya kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan buat terobosan-terobosan mujizat dalam hidup mereka hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.